hingga Kamis waktu setempat ada lebih dari 29.000 orang yang positif terinfeksi COVID-19 di Iran. Bahkan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran di Iran juga menyatakan bahwa ada satu warga Iran meninggal akibat COVID-19 setiap 12 menitnya. Lalu bagaimana nasib dari warga negara Indonesia yang berada di sana? Sudah bergabung bersama kami malam ini Presiden Ikatan Pelajar Indonesia di Iran Ismail Amin. Selamat malam waktu Indonesia Mas Ismail, bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana kemudian respon warga terhadap adanya penerapan atau imbauan physical distancing? Ya, selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa di tanah air. Masyarakat Iran dalam beberapa hari ini merayakan pergantian tahun yang dikarenakan tidak diterapkannya isolasi wilayah sehingga terjadi mobilitas warga antar kota yang sangat tinggi. Sebab memang tradisi rakyat Iran dalam merayakan tahun baru itu melakukan mudik sehingga hal ini membuat angka kasus positif corona mengalami peningkatan yang signifikan. Hari ini adalah angka kasus tertinggi yaitu ada sekitar 2.926 kasus baru dan 144 yang meninggal dunia dalam 24 jam ini. Sementara yang berhasil disembuhkan di tim medis sebanyak 11.133 lebih. Responnya seperti apa? Artinya dengan masih adanya kerumunan, imbauan dari pemerintah ini tidak diindahkan ya berarti Mas Ismail? Ya, ada sekitar 60% yang mematuhi aturan pemerintah, sementara 40% warganya itu tidak taat pada imbauan pemerintah. Oleh karena itu, belajar dari kasus Iran yang 40% warganya tidak taat pada imbauan pemerintah, sehingga selalu lebih dari 100 korban jiwa setiap harinya, kami IP Iran telah mengeluarkan imbauan tertulis kepada rakyat Indonesia di tanah air untuk mengikuti imbauan pemerintah dan otoritas kesehatan. Terapkan physical distancing secara ketat jika harus keluar rumah. Oke, Mas Ismail, sebenarnya kita akan lebih dalam lagi membahas tentang bagaimana kemudian batasan-batasan yang diterapkan oleh pemerintah Iran. Sebenarnya sejauh mana yang diperbolehkan dan sejauh apa yang tidak diperbolehkan? Jadi dalam beberapa hari ke depan, pemerintah Iran sudah akan menerapkan isolasi wilayah, sehingga sekarang dihimbau kepada semua yang sedang bepergian untuk kembali ke kota masing-masing. Selanjutnya akan dilakukan pelarangan bepergian antar kota. Tempat-tempat wisata, pasar raya, pusat perbelanjaan yang besar akan ditutup, kecuali minimarket dan toko-toko kecil yang memang memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Yang masih terus dilakukan pemerintah adalah penyemprotan cairan disinfektan di tempat-tempat publik, pembagian masker dan paket kesehatan secara gratis, dan imbauan yang disampaikan langsung ke perumahan-perumahan penduduk untuk tetap berdiam di rumah dan tidak beraktivitas jika tidak darurat. Oke, Mas Ismail sendiri apakah memiliki data berapa jumlah warga negara Indonesia yang berada di Iran? Bagaimana kondisi seluruh warga negara Indonesia dan apa kira-kira yang akan dipersiapkan untuk menghadapi karantina wilayah yang tadi disebutkan akan berlangsung mulai besok? Jadi alhamdulillah sekitar 400 WNI di Iran sekarang dalam kondisi sehat walafiat. Ada sejumlah pelajar dan WNI yang telah kembali ke tanah air secara mandiri karena memang aktivitas perkuliahan dihentikan sementara. Namun sebagian besarnya tetap bertahan di Iran karena KBRI Tehran juga secara proaktif juga melakukan pemantauan untuk menjamin keselamatan WNI di Iran. WNI terbanyak ada di kota Qum, tempat saya saat ini berada, dengan jumlah sekitar 240 WNI yang mayoritasnya adalah pelajar. Dan kami semua sampai saat ini masih tetap patuh dan taat pada imbauan pemerintah setempat dan KBRI dengan memberlakukan isolasi secara mandiri. Persiapannya seperti apa nanti Mas untuk menghadapi isolasi secara mandiri? Apakah kemudian sudah ada koordinasi dengan KBRI untuk memastikan bahwa kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi? Ya, dengan isolasi mandiri ini, KBRI Tehran sudah memastikan hubungan yang komunikasi yang lintas terhadap kami. Beberapa hari yang lalu pihak KBRI Tehran telah melakukan telekonferensi untuk semua perwakilan di setiap kota, berikan himbauan untuk tetap mematuhi apa yang telah diminta oleh pemerintah. Dan pihak-pihak kampus juga sampai kepada mahasiswa masih senantiasa memberikan logistik, sehingga dalam karantina mandiri ini karantina nanti akan diterapkan, kita bisa kebutuhan logistik kita bisa terpenuhi. Baik, terima kasih banyak Mas Ismail Amin yang sudah bergabung bersama kami langsung dari Iran. Jaga terus kesehatan Anda, Mas.